sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, kita mau beribadah kepada Tuhan. Seperti pujian yang telah kita dengarkan bersama, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itulah sebabnya hari Minggu, hari perhentian adalah hari yang terbaik di dalam kehidupan kita ya, karena ini adalah saat, ini adalah hari di mana kita boleh menikmati persekutuan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 17 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di kaki salibmu, Tuhanku, kumohon pengampunan dosa. Darahmu menyucikan daku, puji namanya. Kita memuji Tuhan karena penyertaan Tuhan, kita telah memasuki bulan yang kedua dalam tahun 2023. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan cukup bagi kita.
Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di kaki salibmu Tuhanku, ku mohon pengampunan dosa, darahmu menyucikan daku, puji namanya, puji akan namanya, puji akan namanya, karena kasih-Nya Ia disalib, puji namanya. Ayat yang kedua. Sukacitaku tak terhingga bersama Yesus setiap waktu, oleh anugerah-Nya ku selamat, puji namanya, puji akan namanya, puji akan namanya, karena kasih-Nya Ia disalib, puji namanya, puji akan namanya, puji akan namanya, puji akan namanya, karena kasih-Nya Ia disalib, puji namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berbakti kepada Tuhan dan kita mau memberikan kepada kita pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu, dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, dengan darah kudusnya Tuhan sudah menebus kita, sehingga kita adalah milik Tuhan. Kita menjadi tempat suci bagi Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Baiklah, kita dengan menyadari akan hal ini, kita mau menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, untuk dipakai Tuhan, dengan segala program dan kegiatan yang Tuhan mau kerjakan demi kerajaan surga. Mari kita terus memuji Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Nafiri nomor 17. Kita nyanyikan ayat 3 dan ayat yang keempat. Darahnya menghapuskan dosa, dalamnya ku berbahagia, ku diselamatkan, disucikan, puji namanya, puji akan namanya, puji
disalib. Puji namanya. Ayat 4. Mari kita datang padanya, menyerahkan beban yang berat. Dia yang memberi damai sejahtera. Puji namanya. Puji akan namanya. Puji akan namanya. Karena kasih-Nya ya disalib. Puji namanya. Puji akan namanya. Puji akan namanya. Puji akan namanya. Karena kasih-Nya ya disalib. Puji namanya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terus puji Tuhan. Kita bermazmur dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Haleluya, sebab adalah baik bermazmur bagi Elohim kita. Itu adalah hal yang menyenangkan dan pujian itu indah. Yahweh yang membangun Yerusalem, Dia menghimpun Israel yang terbuang. Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Dia menetapkan jumlah bintang. Dia menyebut mereka sesuai dengan nama-namanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah dalam kuasa. Kebijaksanaannya tidak terbatas. Yahweh memberi kelegaan kepada orang yang tertekan. Dia mencampakkan orang fasik ke tanah. Bernyanyilah bagi Yahweh dengan rasa syukur. Bermazmurlah bagi Elohim kita dengan harpa puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh indah Mazmur 147 ini. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan pemulihan. Tuhan Alkitab adalah Tuhan pemulihan, Tuhan penyembuhan, Tuhan yang membangun kembali reruntuhan. Ayat 2 dikatakan, Yahweh membangun Yerusalem. Dia menghimpun Israel yang terbuang. Dia menyembuhkan hati yang hancur, membalut kepedihan mereka. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ada hal-hal yang bisa kita katakan merupakan tembok-tembok yang sudah runtuh. Hati yang hancur, hati yang pedih, kesakitan, penderitaan, air mata, dan kehidupan yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Yahweh adalah yang membangun tembok dan memulihkan hati, mengumpulkan kembali yang terserak. Hari ini adalah hari yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan mau melaksanakan pembangunan dan pemulihan dalam hidup kita. Tuhan mau kita turut serta di dalam agenda kerjanya Tuhan untuk membangun kembali dan untuk melakukan pemulihan-pemulihan. Kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh lagi, dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali menaikkan satu pujian sebagai persiapan. Kita nyanyikan pujian bukan dengan farang fana, Engkau membayar dosaku.
Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan sikap doa dan penyerahan kepada Tuhan. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Amin. Dan noda dan celah, bukan dengan emas, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Nehemia. Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan kita akan melanjutkan dengan Nehemia pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Inilah perkataan-perkataan Nehemia anak Hakalia. Disampaikan pada bulan Kislew tahun ke-20 saat aku berada di istana Susan. Datanglah Hanani, salah seorang saudaraku, dan beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terlepas dan terhindar dari pembuangan, juga tentang Yerusalem.
Mereka berkata kepadaku, orang-orang yang tersisa dari pembuangan dan yang tinggal di provinsi itu berada dalam kesusahan besar. Dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem roboh dan pintu-pintu gerbangnya telah habis terbakar oleh api. Dan kita lanjutkan ke pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, saat aku bertugas untuk menyediakan anggur di hadapan raja. Saat aku bertugas untuk menyediakan anggur di hadapan raja, aku mengambil anggur dan menyajikannya kepada raja. Sebelumnya aku tidak pernah terlihat sedih di hadapan raja. Raja bertanya kepadaku, "Mengapa mukamu muram sedangkan engkau tidak sakit? Engkau tentu bersedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Dan aku berkata kepada raja, "Hiduplah raja selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram ketika kota tempat leluhurku dikuburkan telah hancur dan pintu-pintu gerbangnya terbakar api." Lalu raja berkata kepadaku, "Jadi apakah yang menjadi permintaanmu?" Maka aku berdoa kepada Elohim semesta langit. Dan aku berkata kepada raja, "Jika hal ini baik bagi raja dan hamba berkenan di hadapanmu, maka engkau dapat mengutus aku ke Yehuda, ke kota tempat leluhurku dikubur, agar aku dapat membangunnya." Lalu raja berkata kepadaku, sementara permaisuri juga duduk di sampingnya, "Berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali?" Maka raja berkenan dan mengutus aku setelah aku memberitahukan suatu jangka tertentu. Lalu aku berkata kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi gubernur-gubernur di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka mengizinkan aku melintas sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Elohimku yang baik melindungiku. Ayat 9. Kemudian aku datang kepada gubernur-gubernur di seberang sungai dan memberikan kepada mereka surat raja. Dan raja mengutus beberapa perwira dan pasukan berkuda menyertaiku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar tentang hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang untuk mengusahakan kesejahteraan bagi kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yang diberkati adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh selalu ada di depan kami, yang begitu mudah untuk kami dapatkan, Alkitab yang ada di tangan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami firman Tuhan dan mempraktekannya di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita dari kitab Nehemia ini, dan sesuai dengan perikop yang telah kita baca, kita bergerak ke pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya memberi tema untuk perenungan kita adalah memperlengkapi diri untuk membangun. Bapak Ibu, tadi kita sudah terlebih dahulu mengawali dengan Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di mana di situ kita membaca bagaimana Nehemia pertama mendapatkan kabar mengenai keadaan kaumnya dan tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan.
Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat kepada tembok. Ya, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat kepada dua macam tembok. Yang satu adalah tembok Yeriko dan yang kedua tembok Yerusalem pada masa Nehemia. Tembok Yeriko, tembok yang harus dirubuhkan, dan tembok Yerusalem masa Nehemia adalah tembok yang harus dibangun kembali. Mari kita pertama melihat tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu atas perintah Tuhan harus dirubuhkan. Dan tembok Yeriko itu dirubuhkan dengan kekuatan Tuhan. Karena apa? Orang Israel itu hanya diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi tembok itu saja. Mengelilingi tembok Yeriko dan tidak boleh berbicara sama sekali. Ya, tidak boleh bersuara sampai pada saat yang ditentukan di mana trompet dan sangkakala harus dibunyikan dengan suara yang riuh rendah, ya. Lalu Tuhan merubuhkan tembok itu. Tembok Yeriko adalah tembok yang dibangun dengan kenajisan sehingga tidak boleh dibangun kembali. Setelah tembok Yeriko itu dirubuhkan, Yosua dalam Yosua 6 ayat 26 mengatakan, dan pada waktu itu Yosua memperingatkan dengan berkata, terkutuklah di hadapan Yahweh orang yang bangkit dan mendirikan kembali kota Yeriko ini. Dia akan meletakkan dasar kota itu dengan kurban anak sulungnya, dan dengan kurban anak bungsunya dia akan memasang pintu-pintunya. Jadi saudara lihat ya, Yosua ya, di sini kita bisa katakan dia mengucapkan kutuk terhadap orang yang akan membangun kembali tembok Yeriko yang dirubuhkan Tuhan itu. Kenapa? Karena tembok ini dibangun itu dengan kenajisan. Kita tahu bahwa Yeriko adalah salah satu kota di tanah Kanaan. Tembok Yeriko itu adalah tembok yang luar biasa terkenal pada waktu itu, ya. Ukuran tingginya saja kurang lebih 14 meter dan lebarnya kurang lebih 6 meter. Sehingga kalau Bapak Ibu ingat, di tembok itu orang bisa membangun rumah. Ya. Ingat salah satunya adalah Rahab. Rumah Rahab itu di atas di tembok Yeriko itu. Yeriko adalah pada zamannya adalah kota yang besar dan kota yang makmur, kota yang kaya. Dan mereka, penduduk Yeriko itu mengagungkan, bangga sekali dengan kotanya, dengan tembok-temboknya, karena menganggap tidak akan terkalahkan. Ya. Bukan hanya karena ketebalan dan kehebatan, kekuatan daripada tembok ini secara fisik, tetapi dianggap bahwa tembok ini dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan. Nah, dari Alkitab kita bisa mengetahui beberapa dewa Kanaan itu adalah seperti misalnya Baal, Dagon yang disembah orang Filistin, Molok, dan juga Asyera. Di bukit-bukit Asyera ada pengorbanan manusia. Molok menuntut korban manusia yang dibuang ke dalam api. Ya. Korban anak-anak. Ya. Jadi di sini Yosua dalam Yosua 6 ayat 26 dia mengingatkan bahwa tembok ini didirikan dengan penyembahan kepada dewa Molok, penyembahan kepada dewa Baal, penyembahan kepada dewa Asyera yang menuntut korban manusia. Berarti segala macam kenajisan juga menyertai di situ. Itulah sebabnya Tuhan meruntuhkan tembok itu. Dan terkutuklah di hadapan Tuhan, di hadapan Yahweh, orang yang mendirikan kembali
Dan nanti di kitab Raja-Raja, kalau saya tidak salah ingat, tembok itu memang didirikan kembali. Dan seperti yang dikatakan oleh Yosua, tembok itu didirikan kembali dengan mengorbankan, raja itu mengorbankan anak sulungnya dan mengorbankan anak bungsunya untuk memasang pintu-pintu pada tembok Yeriko itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, tembok Yeriko itu adalah tembok yang dibangun dengan kenajisan dan tidak boleh dibangun kembali. Tembok Yeriko itu melambangkan hidup di luar Tuhan, hidup yang dikuasai dosa, hidup yang tidak menyembah Tuhan yang sejati, hidup yang dikuasai oleh penyembahan berhala, penyembahan kepada setan-setan, penyembahan kepada segala sesuatu yang najis. Hidup yang dibangun, hidup yang dijalani di luar kehendak dan rencana Tuhan, hidup yang mendatangkan sakit hati Tuhan, hidup yang mendatangkan murka. Kalau hidup kita adalah hidup yang demikian, Bapak Ibu, itu adalah hidup yang harus dirubuhkan. Gaya hidup yang harus dirubuhkan, tidak boleh dibangun kembali. Gaya hidup yang harus bertobat, tidak boleh dipelihara. Kalau pelihara dosa, itu akan mendatangkan kutuk. Kalau terus melawan Tuhan, itu akan mendatangkan kutuk. Upah dosa adalah maut. Dan kutuk itu, kalau orang itu melawan Tuhan, kalau kita hidup melawan Tuhan, hidup di dalam penyembahan berhala, hidup tidak memprioritaskan Tuhan, hidup duniawi. Firman Tuhan mengatakan, aku adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan dosa bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus ingat, dan kita harus bertobat. Kalau kita sebagai orang tua, kita masih hidup di dalam dosa, kita harus bertobat. Supaya apa? Kutuk dosa dan maut jangan kita turunkan kepada anak-anak dan generasi di bawah kita. Kita sebagai orang muda, saudara yang sebagai orang muda, harus bertobat dari hidup mengikuti dunia ini. Hidup yang tidak menyembah Tuhan. Bergaul dengan pergaulan yang tidak benar. Dengan kenajisan dan ketidakkudusan di dalam pergaulan, itu akan mendatangkan kutuk dan mendatangkan maut di dalam kehidupanmu, wahai orang muda. Sebagaimana tembok Yeriko dirubuhkan Tuhan dan tidak boleh dibangun kembali. Hidup di luar Tuhan harus dirubuhkan, harus bertobat, ya. Jangan dijalani lagi. Nah, itu adalah tembok Yeriko, Bapak Ibu dan Saudara. Sekarang kita memasuki tembok yang kedua, tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem pada masa Nehemia. Tembok Yerusalem adalah tembok yang menjadi reruntuhan dan harus dibangun kembali. Tembok Yerusalem adalah tembok di mana yang memagari kota Tuhan. Kota yang didiami oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Tuhan, oleh kekasih Tuhan. Dan tembok itu runtuh. Dan pada masa Nehemia, tembok itu harus dibangun kembali. Adalah kehendak Tuhan bagi Nehemia untuk melakukan pekerjaan Tuhan, membangun kembali tembok Yerusalem ini. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang bisa mungkin merupakan tembok yang runtuh dalam hidup kita. Misalnya kesehatan. Kesehatan. Tadinya kita pikir kita baik-baik saja, tiba-tiba kita istilahnya divonis, kita menderita sakit penyakit. Kita sakit-sakit sedikit, ya, kita tahan-tahan, kita pikir bukan apa-apa, ternyata ketika kita periksa ke dokter misalnya, ternyata sudah itu adalah penyakit yang ganas, misalnya seperti itu.
saya secara pribadi ya mengalami bagi saya pribadi dalam hal kesehatan. Seperti yang saya sudah pernah saksikan ya. Bertahun-tahun saya setiap pagi saya bangun dengan sakit kepala. Dan saya selalu menyalahkan bantal, ya kan? Bantalnya terlalu tebal, terlalu empuk, terlalu tipis, pokoknya bantal ini salah gitu ya. Tidak pernah periksa ke dokter. Dan ketika harus divaksin, ternyata tekanan darah saya tinggi. Dan kemudian saya harus mewaspadai kadar gula di dalam darah. Itu menjadi satu kejutan untuk saya gitu kan. Itu menjadi satu reruntuhan untuk saya, tembok yang runtuh. Waduh, kenapa udah jadi begini gitu. Nah, kemudian ya bagi saya itu adalah peringatan Tuhan untuk hidup lebih sehat. Mungkin tembok reruntuhan di dalam hidup kita itu masalah pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu seorang saudara kita menceritakan kepada anak saya, ya sekarang kamu kuliah, nanti kamu akan bekerja. Dunia kerja itu beda. Ya. Kita udah kerja rajin-rajin, kita punya ide, kita punya gagasan untuk perusahaan, kita mau majukan kepada bos, tapi ide kita itu dicuri sama teman kita, sehingga bos pikir itu idenya dia, gitu ya kan? Nah, macam-macam. Kita mau maju, tapi dihalangi, ya udah bertahun-tahun kerja dengan baik, enggak kunjung dapat promosi, itu bisa menjadi satu reruntuhan di dalam kehidupan kita. Ya kan, pasti itu mengganggu, mengganjal. Studi ya. Studi. Harus ulang nilai-nilai ya. Kalau anak-anakku yang ini orang-orang muda yang masih kuliah ini kan untuk dapat nilai yang IPK yang baik, yang katanya terbuka banyak jalur beasiswa, pekerjaan, perusahaan-perusahaan nuntut IP-nya minimal 3,0 ya. Ternyata masih nasakom. Wah, ini reruntuhan ini kan. Ya, nggak nyampe, harus berjuang. Harus berjuang. Atau hubungan dan komunikasi yang buruk dalam keluarga. Ini kan satu tembok runtuh ini, seperti tembok runtuh ini ya kan. Sama orang rumah ini kita, orang Kupang bilang itu baku marah begitu ya kan. Baku marah, ya tidak saling menyayangi ya. Rasanya kalau pulang ke rumah itu masuk ke dalam neraka dunia. Makanya orang tuh lebih senang tinggal di luar ya kan. Pergi kerja dari pagi-pagi, pulang malam-malam supaya sampai di rumah tinggal tidur. Tidak usah ketemu dengan orang rumah. Capek hati ya. Itu adalah tembok yang runtuh dalam kehidupan anak Tuhan. Belum lagi masalah keuangan. Ya. Bagaimana keuangan keluarga kita? Bisa nggak kita nabung? Ya, waduh, mau hidup hari-hari aja pendapatan ngepas-ngepas, gimana mau nabung ya? Itu tembok yang runtuh, tembok keuangan kita runtuh, nggak bagus. Ya. Atau orang menghadapi masalah PHK. Bagaimana dengan hidup rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita tidak punya waktu untuk kita berdoa dan bersaat teduh, membaca firman Tuhan, itu tembok rohani, hidup rohani kita itu runtuh di situ. Itu harus dibangun kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kabar runtuhnya tembok Yerusalem itu, bahwa kabar umat Tuhan hidup dalam keadaan tercela itu, kabar menyedihkan itu sampai ke telinga Nehemia itu bukan sekedar supaya Nehemia tahu, tetapi adalah maksud Tuhan agar Nehemia itu melakukan pembangunan dan pemulihan umat Tuhan.
Kalau dalam hal kesehatan kita, dalam pekerjaan kita, studi, hubungan dan komunikasi kita buruk dalam keluarga, keuangan, hidup rohani kita buruk, itu adalah maksud Tuhan supaya kita melakukan pembangunan dan pemulihan umat Tuhan. Seperti yang Nehemia lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu, adalah kehendak Tuhan agar umat Tuhan dipulihkan dan reruntuhan dibangun kembali. Tidak boleh dibiarkan. Hubungan dalam keluarga kita yang tidak harmonis tidak boleh dibiarkan. Ya, tidak boleh. Keadaan kesehatan kita yang kurang baik tidak boleh dibiarkan. Lakukan perbaikan dari cara makan kita, gaya hidup kita, ya, jam tidur kita, ya. Kalau kita suka sakit kepala, coba pikir kembali itu jam tidur kita itu bagaimana, ya. Coba tertibkan, ya. Palinglah tidur jam 10, bangun jam 5. Coba itu dalam beberapa hari ke depan itu kita lakukan perbaikan di situ. Badan kita itu akan mengadakan pemulihan. Keadaan keuangan kita yang kurang baik, pulihkan, ya, pulihkan. Jangan dibiarkan. Ya. Jangan dibiarkan, jangan kebiasaan kita pinjam sana, pinjam sini, ya, pinjam tidak dikembalikan, ditagih lebih galak daripada orang yang nagih, gitu ya kan? Itu jangan dibiarkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, itu tidak boleh, itu tembok runtuh, harus dibangun kembali. Adalah kehendak Tuhan supaya kita itu dipulihkan. Reruntuhan dalam hidup kita itu dibangun kembali. Suami istri kalau bertengkar, jangan diam-diaman. Ya kan? Banyak orang pikir apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Orang pikir cerai itu di pengadilan. Nggak usah ke pengadilan, sudah bercerai di rumah. Itu kalau Bapak Ibu tidak baku tegur, tidak saling sapa, ya kan? Datang tamu, anak buka pintu. Tante cari siapa? Cari mama, ada. Bapak ada di situ. Bapak bilang, kasih tahu mama, ada tamu. Padahal Bapak tinggal omong sama mama tuh. Anaknya yang omong sama mama. Mama, ada tamu. Kenapa? Karena Bapak dan mama tidak baku omong. Sudah bercerai di rumah. Tidak perlu ke pengadilan. Tidak ada yang tahu dan tidak malu, iya kan? Tapi itu adalah tembok yang runtuh. Kakak adik tidak baku tegur, ya, tidak saling menyayangi, tidak saling memberkati, saling menjauhi. Kehendak Tuhan itu supaya umat Tuhan dipulihkan. Tembok-tembok runtuh itu tidak boleh ada di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu dalam kitab Nehemia ini, bagaimana Nehemia dia menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan dalam proyek yang besar ini. Dia peduli kepada nasib bangsanya. Nehemia ini ada di mana? Dia ada di istana. Hidupnya nyaman. Dia kesayangan raja, kepercayaan raja. Tapi kenyamanan hidup dan posisinya di istana tidak membuatnya takabur, tidak membuat dia lupa, biar aja, itu kan urusan kalian, siapa suruh. Ya. Melawan Tuhan terus sampai kita dibuang ini ke negeri-negeri orang, ini terpencar-pencar. Masing-masing urus diri sendiri sajalah. Dia tidak begitu, saudara. Dia peduli kepada nasib bangsanya. Dia menangisi bangsanya. Bangsanya yang berdosa, dia juga katakan, saya berdosa Tuhan. Dia ambil itu menjadi dosanya dia. Begitu juga Bapak Ibu dengan kita, di mana Tuhan menempatkan kita. Di situ ada pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Di mana ada kebutuhan, ada penderitaan umat, di situ kita harus menangisi. Sama seperti Nehemia. Nehemia memberi diri untuk menjadi solusi. Di situ kita harus menjadi solusi. Menjadi orang yang memecahkan masalah, bukan orang yang membuat masalah. Atau turut serta mengkompor-kompori sehingga masalah itu semakin
besar. Be a problem solver, not trouble maker. Itu diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita. Nah, mari kita melihat ada 3 langkah Nehemia di dalam menjadi problem solver. Orang yang memecahkan masalah, orang yang menjalankan atau memberikan solusi atas pimpinan dan kehendak Tuhan. Yang pertama, Nehemia selalu terhubung dengan Tuhan. Ketika dia menghadap raja, lalu raja bertanya kepadanya, lalu raja berkata kepadaku, jadi apakah yang menjadi permintaanmu? Kita membaca di ayat 4, apa yang dilakukan oleh Nehemia. Begitu raja bertanya, apakah yang menjadi permintaanmu? Dia tidak langsung menjawab kepada raja, raja saya perlu begini. Tidak, tapi dikatakan apa? Lalu raja berkata kepadaku, jadi apakah yang menjadi permintaanmu? Maka aku berdoa kepada Elohim semesta langit. Langsung dia itu hatinya itu terkonek sama Tuhan. Dia tidak langsung, kalau dia minta pasti raja kasih, raja sayang sama dia, raja percaya sama dia. Tapi tidak. Pasti saya bisa membayangkan dia mengambil waktu 1-2 detik sejenak, dia terdiam dalam hatinya. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Apakah yang harus saya mintakan kepada raja? Saya yakin di dalam melalui Roh Kudus Tuhan itu, Tuhan memberikan kalimat-kalimat, memberikan hikmat kepada dia, apa yang harus dia mintakan kepada raja. Sekali lagi di dalam ayat 8b kita membaca, dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Elohimku yang baik melindungiku. Jadi di dalam perikop ini, ayat 1-10 ini kita bisa lihat 2 kali di situ. Nehemia itu, kita bisa lihat dia terkait, dia terkonek sama Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Apapun yang dia alami, itu dia hubungan dengan Tuhan, itu sangat kuat dia. Baiklah kita juga demikian. Selalu terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Selalu harus menjaga komunikasi kita itu dengan Tuhan. Pada 2 minggu yang lalu ketika kita membahas tentang doa, bagaimana Tuhan mengajarkan kita hal berdoa ya di dalam Matius. Bagaimana Tuhan Yesus waktu dia mengajarkan hal berdoa, Tuhan Yesus langsung mengatakan apa? Bapa, Tuhan itu Bapa. Bapa kita. Kalau dia Bapa kita, berarti dia itu sangat dekat di dalam kehidupan kita. Dan dia sangat peduli, dia sangat care. Jadi mari kita selalu terhubung dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam segala apa kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Nehemia ini. Menghadap raja itu tidak bisa sembarang. Ini perkara hidup dan mati. Kalau kamu datang kepada raja dengan muka jelek, ya, raja ini dia bisa mut-mutan, kau tidak sopan, mati aja, matilah. Ya kan? Sama seperti kalau saudara ingat Esther ya. Menghadap raja itu tidak bisa langsung ujuk-ujuk pergi kepada raja, tidak bisa. Ya, ada waktunya, tunggu raja panggil dulu, baru bisa menghadap. Kalau raja tidak panggil, kita berani-berani menghadap raja, seperti yang dialami oleh Esther. Bisa mati. Ya kan? Tetapi bagi Nehemia ada kedaulatan yang lebih tinggi, yaitu Elohim semesta langit. Dia perhatikan, Nehemia ini menyebut Tuhan selalu apa? Elohim semesta langit. Elohim, aku berdoa kepada Elohim semesta langit. Aku berdoa kepada Elohim semesta langit. Itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Lebih tinggi dari semua pemerintah-pemerintah dunia. Lebih tinggi dari semua situasi-situasi yang dialami atau dihadapi oleh Nehemia, dihadapi oleh manusia.
seheboh-hebohnya, segawat-gawatnya, sedarurat-daruratnya keadaan kita, Tuhan itu lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih dahsyat, dan Dia lebih berdaulat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah siapa atau apa yang menjadi raja dalam kehidupan kita? Ya. Siapa atau apa yang menjadi raja dalam hidup kita? Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain. Tuhan saja. Ingat, God has the final say. Tuhan, Dialah penentu akhir. God has the final say, bukan manusia. Ya, ya. Selanjutnya, ya, pertanyaannya, siapakah rajamu? Ya. Siapakah rajamu? Anak-anak saya yang pertama sudah selesai kuliah, yang kedua puji Tuhan, ya mudah-mudahan paling lambat tahun depan dia juga bisa selesai dengan nilai-nilai yang baik. Kita mendorong anak-anak supaya lulus dengan IP 3,0. Bukan buat gagah-gagahan, bukan. Ya. Kalau saya ya, saudara saya secara pribadi sebagai orang tua, saya bilang sama anak-anak, kalau kalian itu sekolah di sekolah yang mutunya bagus, diakui oleh negara, mutunya sekolah kalian itu bagus, kalian lulus, ketuntasan minimalnya itu berapa? Katakanlah 2,0. Ya, 2,0. Sekolah kalian meluluskan kalian dengan 2,0 itu bagus, berarti bagus. Kalau buat saya, buat mama udah cukup. Karena mama percaya sama sekolah kalian. Kalau 2,0 lulus pas-pasan gitu ya kan itu ketuntasan minimal. Berarti itu sudah itu bagus gitu. Tetapi dunia ini ya, aturan dunia ini kan bukan aturan mama. Iya kan? Kalau kamu mau lanjut sekolah untuk S2 ya, itu tidak cukup 2,0. Kamu mau cari kerja, kamu IP-nya harus 3,0. Ya, cari beasiswa itu 3,0 minimal. Ya kan? Wahai orang-orang muda. Jadi kuliah jangan main-main. Kuliah jangan main-main. Gunakan waktu. Berarti itu nilai standar nilai 3,0 untuk dapat beasiswa, untuk dapat kerja itu kan seperti jadi raja kan. Iya kan? Jadi anak-anak ini harus berusaha. Kalian orang-orang muda itu harus berusaha supaya dapat 3,0. Itu karena itu istilahnya kan menentukan hidupmu. Itu kan seperti menjadi raja bagimu, ya kan? Kenapa hidupmu itu kan diperintah oleh raja yang namanya IPK 3,0 itu, ya kan? Game harus dibuang, jangan tidur-tidur terus, waktu tidur dikurangin, ya kan? Belajar, kerjakan tugas, wah pokoknya berkeringat supaya apa tuh? Paper, tugas-tugas tidak boleh telat. Gitu. Itu kan seperti jadi raja. Tetapi ketika kamu sudah memberikan yang terbaik, mengusahakan kamu tuh kepala sudah di bawah, kaki di atas, ya. Kamu tidak sampai 3,0 katakanlah begitu. Jangan terus berkecil hati. Aduh, nanti saya tidak dapat beasiswa. Aduh, nanti saya susah dapat kerja. No. God has the final say. Tuhan harus menjadi penentu akhir. Karena yang menyediakan pekerjaan untukmu adalah Tuhan. Yang menyediakan masa depanmu adalah Tuhan.
Memang kamu harus studi keras, bekerja keras. But God has the final say. Sama dengan masalah kesehatan kita. Sakit penyakit yang kita derita sekarang ini kan seperti menjadi raja dalam hidup kita, iya kan? Kenapa? Karena cara makan kita harus berubah, ya. Saya secara pribadi misalnya, saya mewajibkan diri saya setiap hari saya harus makan sepiring sayur. Apakah sepiring sayur itu sayuran rebus seperti pecel misalnya gitu kan? Sayur-sayur yang hanya direbus saja atau lalapan atau bahasa kerennya salad gitu ya kan? Saya harus makan itu. Dan saya mewajibkan diri saya setiap hari saya makan semangkok oatmeal. Ya. Bubur oatmeal itu. Karena apa? Seratnya di situ tinggi, dia bisa mengontrol kadar kolesterol dan gula di dalam darah. Saya harus memperhatikan asupan air saya. Mengurangi garam, mengurangi gula. Tepung-tepungan yang tidak perlu. Kalau sudah makan nasi, jangan lauknya mie instan misalnya, ya kan gitu. Orang Indonesia kan gitu. Makan nasi, lauknya mie instan. Ya kan? Itu kan karena supaya apa? Supaya tekanan, puji Tuhan ya, dengan saya cara begitu tekanan darah saya terkontrol. Ya. Kolesterolnya bagus. Saya sudah terbebas dari sakit kepala. Saya sakit kepala setiap hari ternyata karena apa? Tekanan darahnya tinggi. Tapi saya nyalahin bantal. Ya kan? Jadi kondisi kesehatan kita itu kan menjadi raja kan, dia membuat kita mengubah cara makan kita, mengubah gaya hidup kita. Ya kan? Kalau kita sakit kan misal seperti kalau kita kena COVID ini kan menjadi raja dalam hidup kita, ya kan? Kacau semua kita jadi. Kita harus tunduk, harus pakai masker, harus prokes dan segala macam. Ya kan? But God has the final say. Bukan sakit penyakit. Bukan keadaan kacau. Kalau kita kacau di dalam keluarga ya, tidak harmonis kan, itu menjadi raja dalam hidup kita kan, ketidakharmonisan itu kan. Kita mukahi tidak sukacita, cemberut satu sama lain, ya kan? Menguasai kita pergi di rumah kacau, kita kerja juga murung, sedih, ya kan? Tapi jangan itu menguasai kita. God has the final say. Tuhan harus menguasai semuanya. Tuhan harus berdaulat, Tuhan harus dirajakan di atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan karena dialah yang memelihara jiwamu, firman Tuhan katakan. Bukan hal-hal yang lain di dalam dunia ini. Yang kedua, langkah Nehemia adalah memperlengkapi diri dengan otoritas. Mari kita lihat. Yang pertama, di ayat 5, pengutusan raja. Jika hal ini baik bagi raja dan hamba berkenan di hadapanmu, maka engkau dapat mengutus aku ke Yehuda. Jika hal ini baik bagi raja dan hamba berkenan di hadapanmu, maka engkau sini siapa? Raja. Engkau dapat mengutus aku ke Yehuda. Saya mau jalan ini, saya mau mengerjakan yang baik, tapi raja, engkau harus mengutus saya. Artinya apa? Otoritas yang lebih tinggi daripada dia. Yang kedua, otoritas, surat jalan, ayat 7. Nehemia memperlengkapi diri dengan pengutusan dari raja, yang kedua, surat jalan. 7. Berikanlah aku surat-surat bagi gubernur-gubernur, supaya mereka mengizinkan aku melintas sampai aku tiba di Yehuda. Ini kalau saudara-saudara yang bekerja ini pasti tahu ya kan, kalau mau keluar kantor, ada urusan kan harus ada surat jalan, ya kan? Penting ini surat jalan ini. Berikanlah aku surat-surat bagi gubernur-gubernur supaya mereka mengizinkan aku melintas sampai aku tiba di Yehuda. Surat jalan ini kan tanda tangan dan cap raja, iya kan? Gubernur ini dia akan mengizinkan Nehemia lewat
sampai ke Yehuda, kalau ada cap raja, tanda tangan raja. Otoritas yang ketiga, surat perlengkapan ayat 8. Sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja supaya ia memberikan aku kayu dan sebagainya untuk pembangunan dan untuk rumah di mana aku akan tinggal. Harus ada surat perlengkapan, ya, perlengkapan untuk melakukan pembangunan. Kemudian ayat 9b, pengawalan. Dan raja mengutus beberapa perwira dan pasukan berkuda menyertaiku. Pengawalan. Jadi Nehemia ini dalam melakukan pembangunan ini dia ada otoritas. Diutus raja, surat jalan dari raja, surat untuk perlengkapan, hal-hal yang dia perlukan untuk melakukan pembangunan, ya kan? Dan juga pengawalan. Pengawalan. Ada perwira, ada pasukan berkuda yang menyertai dia. Supaya pekerjaan pembangunannya ini bisa sukses. Nah, bagaimana dengan kita? Dari tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita seperti Nehemia. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak supaya kita melakukan pembangunan, pemulihan tembok-tembok yang runtuh, keadaan yang tercela dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan supaya kita melakukan pembangunan di situ. Kita harus memperlengkapi diri dengan otoritas. Dan otoritas kita dalam membangun ada 4 di sini. Yang pertama, pengutusan surgawi. Kita ini diutus oleh Tuhan. Matius 28 ayat 18-20. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah. Ya. Jadi saudara dan saya, kita diutus surgawi. Diutus oleh Tuhan sendiri untuk melakukan pembangunan ini. Kalau keadaan keluarga kita tidak harmonis, kacau balau, banyak permusuhan, banyak kepahitan, saudara hari ini diutus oleh Tuhan sendiri untuk melakukan pemulihan. Diutus oleh Tuhan sendiri untuk melakukan pembangunan. Ada surat jalan yang Tuhan Yesus berikan, Lukas 10 ayat 3. Pergilah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan mengutus saudara dan saya untuk melakukan pemulihan dan pembangunan dalam hidup kita. Ada perlengkapan yang Tuhan berikan juga untuk kita. Kisah Rasul 1:8, Yohanes 14:16. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Kisah Rasul 1:8. Perlengkapan kita itu Roh Kudus. Saudara baca nanti selengkapnya dalam Yohanes 14 dan Yohanes 16. Ya. Tidak main-main. Pengawalan surgawi. Yosua 1 ayat 9. Janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu menyertaimu kemana engkau pergi. Jangan takut dan berkecil hati. Saya ajak ini kakak adik, bapak mama berdoa. Mereka bilang saya sok suci lah, mau bikin mesbah keluarga, sok suci lah ya kan. Dulu ada satu simpatisan jemaat kita, saking dia tiap hari Minggu ibadah di Gekindo, mamanya usir dia. Kau ambil aja bantal gulingmu, tidur kau di gerejanya Pak Kornel sana. Saya bilang sama dia, jangan takut dan berkecil hati. Jangan takut berkecil hati. Kalau ayah ibumu menolak kamu, firman Tuhan katakan Tuhan menerima kamu. Ayah ibuku menolak aku, Tuhan menerima aku. Jangan takut dan berkecil hati. Karena ada pengawalan surgawi, Tuhan sendiri yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan sendiri yang menyertai kita. Ya, saudara, next. Langkah yang ketiga yang terakhir adalah mewaspadai musuh. Ayat 10. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar tentang hal itu, mereka sangat kesal. Karena ada orang yang datang untuk mengusahakan kesejahteraan bagi Israel. Haleluya, saudara. Lihat ya. Orang baru mau membangun. Baru mau pergi.
Sudah ada musuh. Sudah ada orang yang kesal karena ada yang mau mengusahakan kesejahteraan bagi Israel. Kalau saudara mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya, sudah ada musuh, ya kan? Sudah ada musuh. Langsung firman Tuhan itu jelas dan jujur, terang benderang Tuhan kasih tahu sama kita. Jangan kaget, ya. Jangan kaget, ya. Next. Untuk setiap niat dan usaha yang baik, pasti ada penentang. Ya, pasti akan muncul, langsung muncul penentang. Karena si jahat itu tidak akan tinggal diam. Kita mau hidup kudus, ada cemoohan, ya kan? Weh, ke gereja terus, oh. Ya kan? Wih, sekarang baca Alkitab, aduh, wih, sekarang berdoa, ya kan? Pasti akan ada cemoohan. Mau bikin mesbah keluarga tidak kompak. Pasti ada satu yang tidak mau ikut. Sudah kumpul untuk duduk baca Alkitab, yang satu masuk kamar tidur. Pasti. Mau hidup sehat, malas. Banyak alasan. Aduh, udah tidak bisa lagi makan ini gulai kambing, ini kolesterol sudah naik ini. Mau hidup sehat, susah banget lah. Capek lah nyiapin ini. Nyiapin salad tiap hari. Nggak ada rasanya, makan timun, tomat, selada, ya, ada rasanya, bosen. Mau nabung, mau ngasih perpuluhan, wah banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan. Aduh, duit sudah ngepas-ngepas, mesti ngasih perpuluhan lagi. Alah, Tuhan engkau tahu aku mengasihimu. Alasan. Ya kan? Mau puasa, aduh nggak kuat lapar, aduh. Puasanya lain kali aja lah Bu Pendeta, aduh nggak bisa lah. Untuk setiap niat dan usaha yang baik, ada penentang. Dan apa kata orang itu apa? Musuh terbesar itu adalah diri sendiri, iya kan? Mau diet mulai besok. Sudah besok ngomongnya gitu lagi, diet mulai besok. Nah, gitu. Enggak diet. Mau olahraga mulai besok gitu. Banyak alasannya, ya kan? Langsung muncul itu apa sanbalat orang apa tobia itu ya, yang tidak senang melihat orang datang untuk mengusahakan kesejahteraan Israel. Alkitab mengatakan kepada kita next ada musuh kita yang terang benderang. Musuh kita yang terang benderang. Ini adalah ayat dalam bahasa Inggris Efesus 6 ayat 12, nanti saya akan tampilkan ayat bahasa Indonesianya. Tapi saya mau saudara memperhatikan gambar ini. Ya. Di bawahnya itu dalam bahasa Inggris di situ ayatnya berbunyi demikian. Karena kita tidak memerangi people made of flesh and blood. Kita tidak memerangi manusia, orang yang terbuat dari flesh and blood, darah dan daging. But against the evil rulers and authorities of the unseen world, tetapi melawan penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas jahat dari dunia yang tidak kelihatan. Against those mighty powers of darkness who rule this world. Melawan kuasa-kuasa kegelapan yang memerintah atas dunia ini. Kita hidup di hari-hari di mana kuasa-kuasa kegelapan itu terang benderang menunjukkan wajahnya, ya saudara-saudara. Anak-anak muda harus hati-hati terhadap selebritis-selebritis. Ya. Selebritis-selebritis dunia yang diidolakan oleh banyak anak-anak muda, orang-orang muda saat ini. Itu mereka punya agenda-agenda jahat yang mempromosikan kenajisan dan ketidakkudusan, kasih yang najis, ya. Harus hati-hati, saudara. Kalau saudara anak-anakku, orang-orang muda ya, kalian lihat video-video musik.
video-video musik. Dulu saya waktu masih muda juga suka nonton MTV, ya. Tapi kemudian di dalam roh itu saya tidak damai sejahtera. Apalagi sekarang ya, kalau saya lihat video-video musik, aduh ngeri saudara ya. Mempromosikan cinta sejenis, ya, mempromosikan satanisme. Ya. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh the mighty powers of darkness who rule this world. Kuasa-kuasa kegelapan yang memerintah atas dunia. Musuh kita itu against wicked spirits in the heavenly realm. Roh-roh jahat di alam roh. Saudara lihat di gambar ini kan. Kita manusia ini, yang kita lihat ini langit, gunung, daratan ya. Tetapi di alam roh itu ada pertempuran antara kuasa-kuasa kegelapan, evil rulers, melawan pasukan malaikat Tuhan. Dan ini nyata. Ya. This is very real. Maka kita harus semakin dekat sama Tuhan. Karena kuasa-kuasa kegelapan itu mengikat manusia. Dia akan memunculkan dirinya melalui manusia. Musuh kita bukan saudara kita. Musuh kita bukan orang di rumah. Tapi kalau saudara kita, orang di rumah itu, kerjanya marah-marah, omongnya jahat, dia dikuasai oleh roh kepahitan. Jadi doakan dia. Doakan dia. Kalau dia sudah mulai marah-marah, ngamuk-ngamuk, maki-maki ya, tengking dalam nama Yesus, ini roh jahat yang ikat mulut saudara saya dengan roh maki-maki, saya usir di dalam nama Yesus. Roh jahat, roh kepahitan, roh najis yang ikat saudara saya ini. Jadi cara kita berdoa seperti itu. Kalau teman kita, apa saudara kita dikuasai oleh ketakutan, ya, cemas terus sedikit-sedikit, khawatir, doakan dia. Dalam nama Yesus, saya tolak ini roh kekhawatiran yang menguasai saudara saya ini. Saya tolak di dalam nama Yesus, saya usir kamu. Supaya saudara saya memperkatakan iman di dalam nama Yesus. Begitu. Jangan kita jadi benci sama saudara kita. Dia bukan musuh kita. We are not fighting against people made of flesh and blood. Kita tidak memerangi manusia yang terbuat dari darah dan daging, ya. Ini bahasa Indonesianya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 1 Petrus 5 ayat 8-9 Tuhan mengingatkan kepada kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadar dan berjaga-jaga. Nehemia mengingatkan kepada kita melalui kitab Nehemia ini. Ya, seakan-akan Nehemia berkata begini kepada kita ya. Saudara-saudaraku seiman, ingat. Lihat, saya baru mau mulai membangun ini sudah ada nih orang-orang yang Sanbalat sama Tobia ini yang kesal karena saya mau mengusahakan kesejahteraan. Jadi saudara begitu juga. Harus sadar, hidup kita orang Kristen harus sadar. Sadar apa? Iblis itu dia mengincar saudara dan saya. Jadi jangan hidup seenaknya, jangan lengah, berjaga-jaga, berdoa, firman Tuhan ingatkan ya. Dan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebagai penutup Bapak Ibu. Ini ada satu petikan dari puisi yang ditulis oleh Russell Kepler. Anda adalah Anda karena suatu alasan. Anda telah dibentuk dengan tongkat Tuhan. Anda adalah Anda kekasih karena ada Tuhan. Kita ada bukan karena kebetulan. Kita mengalami apa yang kita alami sekarang bukan karena kebetulan, tetapi ada satu alasan.
kita mengalami keadaan hidup yang seperti yang dialami umat Tuhan, mungkin keadaan hidup yang tercela, ada tembok-tembok yang runtuh dalam hidup kita. Itu menandakan pada kita bahwa ada pekerjaan pembangunan dan pemulihan yang Tuhan percayakan pada kita sekarang. Jadi bangkitlah, karena Tuhan mau supaya kita bekerja, melaksanakan pembangunan dan pemulihan. Bangkit, itu tembok Yeriko harus dirubuhkan, jangan dibangun kembali. Hidup dalam dosa itu harus dirubuhkan, jangan dibangun kembali. Bertobat, tapi bangunlah tembok Yerusalem. Bangunlah hidupmu di dalam Tuhan. Bangunlah keluargamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bekerjalah dengan otoritas Tuhan, otoritas surgawi, perlengkapan dari Tuhan, Roh Kudus, kuasa dan kewibawaan kita, dan yakinilah penyertaan Tuhan seperti yang Tuhan janjikan kepada kita. Kiranya saudara diberkati. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Sebelumnya kita akan memasuki perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kami persilakan. Baik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki meja perjamuan kudus Tuhan. Sambil kita mempersiapkan diri kita juga dengan roti dan anggur yang sudah mempersiapkannya. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur minggu pagi ini kami boleh kembali mengingat akan cinta kasih-Mu. Di atas kayu salib Engkau sudah mati untuk menanggung semua dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami lakukan di masa lalu, dosa-dosa yang kami lakukan sampai hari ini, dan juga kalau masih ada dosa-dosa yang akan kami lakukan, Engkau pun sudah menanggung semuanya itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Karena itu kami mau memandang-Mu Tuhan, memandang karya penebusan-Mu di atas kayu salib bagi kami semua. Layakkan kami untuk memasuki meja perjamuan kudus Tuhan, kiranya darah kudus Kristus menyucikan kami dari segala dosa dan kenajisan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus melakukan perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan para murid, dan dia mengambil roti, kemudian dia memecahkannya dan dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita sambil mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kita, dan sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu semua sudah menjadi sembuh. Makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Lalu setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan dia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk penebusan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita sambil bersyukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita.
Minumlah dengan penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur buat hari ini. Untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang kembali menguatkan kami secara rohani dan membuat kami boleh semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami pada pagi ini kembali boleh belajar dari Nehemia. Belajar pentingnya senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Dan juga belajar untuk mengandalkan Tuhan karena Nehemia hanya bisa mendapatkan kuasa dari Tuhan. Dan juga belajar untuk mewaspadai musuh. Oleh karena selalu ada orang-orang yang tidak setuju dengan kami, menentang kami, bahkan ketika kami memikirkan dan melakukan yang benar, yang baik, selalu saja ada orang-orang yang tidak setuju. Tapi Engkau mengajari kami untuk juga mengasihi musuh-musuh kami, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi dan memberkati orang-orang yang memusuhinya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami pada pagi ini, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat Tuhan ada atas bangsa kami, berkat Tuhan ada atas pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri semua, para gubernur di seluruh Indonesia, bupati, wali kota, camat, kepala-kepala desa. Tuhan berkati Tuhan. Di seluruh Indonesia biarlah hikmat Kristus memerintah atas mereka. Berkati aparat keamanan, baik polisi maupun TNI, di dalam menjalankan tugasnya. Tuhan lindungi, dan Tuhan tolong supaya bekerja dengan benar, bekerja dengan adil, tidak memihak, dan belajar untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan juga mau berdoa Tuhan untuk aparat penegak hukum, baik para hakim, para jaksa, juga para pengacara Tuhan di seluruh Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberi hikmat, supaya kebenaran dan keadilan benar-benar ditegakkan di negara ini. Oleh karena tanpa itu, apabila ketidakadilan merajalela, maka Tuhan akan meninggalkan bangsa dan negara kami. Karena itu berkatilah bangsa ini Tuhan, bangsa yang besar ini. Juga secara khusus kami berdoa bagi gereja Tuhan, supaya gereja-Mu menyuarakan suara kenabian, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang sekarang sangat dipengaruhi dengan roh kenajisan, juga filsafat-filsafat yang menyesatkan, dan juga perilaku-perilaku yang amoral. Tuhan kiranya melindungi gereja Tuhan, umat Tuhan, juga bangsa kami dari hal-hal yang seperti itu. Juga semua anak-anak kami serahkan kepadamu. Terima kasih untuk mereka yang Tuhan sudah percayakan untuk kami didik, kami rawat, dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka di dalam studi, juga untuk Kora yang akan mulai mencari pekerjaan minggu-minggu ini. Terima kasih buat kelulusannya. Begitu juga untuk semua anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dari segala yang jahat, dan Tuhan berkati studi mereka agar mereka berhasil dengan studi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua pekerjaan kami, setiap kami yang bekerja, baik sebagai guru, sebagai pemilik toko yang bekerja di toko, juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai dokter,
atau sebagai apapun ya Tuhan. Tuhan berkati semua yang kami kerjakan, supaya semuanya boleh berhasil. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami di hari-hari yang ada di depan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kami anak-anak. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 322, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita mau mohonkan berkat Tuhan untuk kita. Berkatilah kami Tuhan dengan damai sejahtera, penuhilah kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Berkatilah kami Tuhan dengan damai sejahtera, penuhilah kami Tuhan dengan kasih setia-Mu, segarkanlah jiwa kami di jalan hidup ini. Kami mengucapkan syukur dengan Injil-Mu Tuhan, yang memberi keselamatan. Kami menjadi baru, berteguhkan iman kami pada kebenaran-Mu. Kasih kekasih Tuhan, terimalah. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi
Saat teduh bagi Amin.